memulai pelajaran seperti biasa kita baca doa dulu ya. Hari ini siapa yang datang paling pagi? Sanas. Iya, Sanas ya, dari orang datangan Sanas ini baca doa ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Sena. Kemana Sena? Ada kabar? Tahu. Mana Senanya? Ada kabar ya? Siapa lagi? Ada Fatina. Oke, sebelum kita mulai siapkan dulu perlengkapannya. Buku-bukunya silakan letakkan di atas meja. Alat tulisnya silakan dipersiapkan. Sampai Oke, berada pulau-pulau, sambungan menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Ingat lagi ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kesepakatan kelas kita apa? Di saat guru sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan. Jika ada teman yang sedang presentasi, harus apa? Mendengarkan. Kalau berbicara harus tunjuk tangan dan secara sopan. Baiklah, biar lebih semangat kita tepuk siap dulu ya. Tepuk siap. Tanya dulu, siapa yang sudah pernah ke Sungai Musi? Oke, sudah pernah semua ya? Didi, belum pernah? Oke, nggak apa-apa. Coba yang sudah pernah ke Sungai Musi, kira-kira makhluk hidup apa yang tinggal di Sungai Musi? Ada apa aja? Buaya, ada kepiting, ada rumput, ada plankton. Lalu buahnya ada apa? Ada rumput laut, ada apa lagi yang di atas pinggir-pinggir Sungai Musi? Ada eceng gondok. Oke, kemudian jika ikan-ikan yang ada di Sungai Musi itu ditangkap sama nelayan, kira-kira mempengaruhi komunitas yang lain nggak? Mempengaruhi bagaimana? Mengurangnya populasi buaya karena populasi ikan sedikit. Mengurangnya populasi buaya karena populasi ikan sedikit. Populasi plankton bertambah. Ada lagi? Kalau nelayannya menangkap ikannya menggunakan jala atau menggunakan pancingan, kira-kira mengganggu nggak? Tidak ya. Kenapa? Tidak merusak ekosistem, ikan-ikan kecil tidak tertangkap. Bagaimana kalau menggunakan kuta, bom harimau? Bisa boleh. Bagaimana? Apa akibatnya? Merusak ekosistem, yang pasti habitatnya akan rusak, kemudian makhluk hidup, hewan-hewan kecil akan mati semua ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Lingkungan biotik dan abiotik. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video, PPT, dan gambar rantai makanan beserta didik kalian ya, maksudnya dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang urutan rantai makanan dalam sebuah ekosistem dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menampilkan hasil diskusi rantai makanan yang kalian buat dan menjelaskan peranannya dengan tepat ya. Sudah jelas videonya? Ya. Itu siapa? Oke, terakhir dari kota Palembang menebarkan benih-benih ikan ke dalam Sungai Musi. Gampang menggunakan layar. Ya, apa? Silakan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ada lagi? Nazaya, supaya populasi ikan bertambah. Ada lagi? Pati, silakan. Atau populasi ikan yang terkenal khusus, ada bisa
Pertama. Oke, agar ikan yang sudah sedikit itu bisa bertambah lagi. Oke, benar semuanya ya. Jadi ditambah Ibu Fitri menambahkan benih ikan itu supaya menambah populasi ikan yang ada di Sungai Musi, supaya tidak habis ya, supaya generasi yang akan datangnya bisa menikmati ikan tersebut. Apakah hal tersebut ya dapat mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya dengan menyebarkan ikan di Sungai Musi? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Contohnya seperti apa tadi? Kalau misalnya Sungai Musi kan ada buayanya, Ya. Buayanya tuh akan bertambah populasinya. Oke, buayanya makin bertambah populasinya karena mendapatkan makanan. Oke, yang lain, Raisa? Oke, populasi plankton berkurang karena ikannya bertambah banyak. Ada lagi, apa? Oke, rumput lautnya bertambah karena populasi plankton semakin sedikit. Oke, dengar semua. Menjaga populasinya bagaimana supaya makhluk hidupnya tidak cepat habis, ya? Menangkap ikan secara berlebihan. Oke, tidak menangkap ikan secara berlebihan. Apalagi? Oke, menangkap ikan tidak menggunakan bom. Ada? Tidak selalu menggunakan. Oke, tidak selalu menangkap ikan. Ya, jadi caranya sebenarnya seperti yang kalian bilang tadi. Nanti kita harus menangkap ikan seperlunya aja, tidak berlebih-lebihan. Kemudian tidak menangkap ikan menggunakan bom ataupun bahan peledak, ya. Makanan ya. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dalam suatu ekosistem tertentu. Bisa di ekosistem kebun, bisa pada ekosistem hutan, bisa juga pada ekosistem laut, atau juga bisa sungai, oke, sawah. Oke, jadi banyak ya tempatnya. Oke, dalam rantai makanan tersebut ada peranannya masing-masing. Ada sebagai produsen. Produsen itu apa? Produsen adalah Adika? produsen adalah makhluk yang bergerak sebagai pembuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oke, jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti apa, Aska? Oke, ada padi, ada rumput, pohon, alga, ya itu disebut sebagai produsen. Kemudian setelah produsen ada apa lagi? Ada Ikan satu. Oke, ada konsumen tingkat 1. Benar sekali, ada konsumen ya. Oke, konsumen ini terbagi menjadi berapa, Nak? 3. Oke, menjadi 3. Yang pertama, Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Oke, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak dan seterusnya ya. Kalau konsumen tingkat 1 itu dia makan apa? Memakan produsen. Memakan produsen. Oke, benar sekali. Dia biasanya tergolong dalam hewan apa? Makhluk hidup apa? Herbivora. Memakan apa herbivora? Oke, memakan tumbuhan. Kemudian setelah konsumen tingkat 1 ada konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen yang memakan produsen tingkat 1. Oke, konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya termasuk dalam jenis apa? Memakan apa? Oke, memakan karnivora ataupun omnivora ya, termasuk karnivora. Hewan apa karnivora? Memakan daging. Memakan daging. Omnivora? Memakan segala. Oke, memakan segalanya. Kemudian ada konsumen puncak. Konsumen puncak itu apa? Konsumen memakan kalau bisa memakan konsumen 1 dan konsumen 2. Oke, atau konsumen yang memakan konsumen 1, konsumen 2, atau konsumen yang paling tinggi ya, yang paling tinggi, nggak ada lagi yang makan hewan tersebut ya. Kemudian kalau konsumen puncak tadi sudah mati, ya, menjadi apa? Diuraikan menjadi apa? Oke, menjadi decomposer. Apa itu decomposer? Komposer adalah pengulai rantai yang hidup. Oke, decomposer adalah organisme yang merupakan yang menguraikan senyawa organik menjadi nutrisi yang tersimpan di dalam tanah agar dia kembali lagi ke tumbuhan ataupun ke produsen tersebut ya. Jadi siklusnya itu selalu berputar. Oke, jadi kalau salah satu ada yang terganggu kehidupannya, otomatis akan terganggu semua, baik itu yang di atasnya ataupun yang di bawahnya. Oke, ini ada bentuk rantai makanan ekosistem sawah ya. Sawah ini dari padi dimakan oleh burung pemakan biji, kemudian burungnya dimakan oleh ular sawah dimakan oleh burung elangnya mati diuraikan bakteri nutrisinya kembali ke padi. Di laut, di laut ada apa yang berperan sebagai produsen? Oke, ada alga dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Kemudian ikan hiu mati diuraikan oleh bakteri, kembali lagi nutrisi untuk alga. Oke, selanjutnya
setuju pendapat saya? Oke, ya, jadi populasi ikan hiu akan berkurang karena makanannya berkurang ya. Bagaimana dengan populasi ikan kecil? Bertambah. Oke, populasi ikan kecil akan bertambah. Kenapa? Oke, karena pemakannya semakin sedikit. Oke, benar sekali. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, lanjut lagi ya. Ada gambar-gambar. Ingat gambar-gambar nanti kalian buat urutan rantai makanan ya. Kalian buat urutan rantai makanan berdasarkan gambar ini. Kita letakkan di sini nanti kalian cari ya. Kan anak yuk. Ya, ini baru kertas boleh. Oke, siapa yang mana? Pati, oke, silakan kami jelaskan. Kita kalau foto lakon itu masuknya dalam laut. Ya. Foto lakon foto udara itu masuknya tingkat 1. Oke. Ikan memakan udara itu ikan adalah konsumen tingkat 2. Hiu memakan ikan yaitu konsumen tingkat 4 atau konsumen tingkat 3. Hiu mati digorengkan oleh bakteri. Sudah tuh nutrisi dari bakteri tadi mengalir ke sama lagi. Oke, benar nggak penjelasan dari Pati? Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok yang selanjutnya, ayo silakan. Kelompok yang jelaskan. Ya. Pertama, padi dimakan oleh setelah itu belalang dimakan oleh sawah, ular dimakan oleh elang dimakainya semua menjadi dekomposer lalu nutrisinya Kembali ke kembali ke padi. Oke, bagaimana benar penjelasan Alika? Salah. Apa yang mana Pati? Karena ular itu kan memakan karnivora, namun dia makan jangkrik. Jadi Ada kata ada kata. Berarti urutannya? Jangkrik. Ya, harusnya apa? Belalang harusnya apa? Diganti jadi apa? Burung. Diganti jadi burung. Oke, diganti jadi burung ya. Karena ular pemakan pemakan daging. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini oke. Tetap kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Padi saya, padi saya dimakan sama tikus. Di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang yang sudah mati menjadi makanan. Ayo kita pelajari. Gambar itu
hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan udara yang masuk melalui hidung, kemudian rasakan juga udara yang keluar melalui hidung juga ya. Kalian fokuskan. Jika ada pikiran yang kalian masih ada di rumah, masih ada yang yang istirahat, nanti dulu fokuskan dulu kalian sedang berada di dalam kelas. Kalian mau belajar menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik, ya. Bayangkan itu. Rilekskan semua badan-badannya, tangannya, kakinya, dirilekskan. Ya, nafas, hembuskan. Oke, buka matanya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi presentasinya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 presentasikan. Yang lain disimak ya. Dan kita tinggal. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah benar belum presentasi mereka? Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, silakan lanjut ke kelompok 2. Di komisi kita memakan produsen, yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Burung yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen puncak. Ular yaitu konsumen puncak. Konsumen puncak nanti diurai oleh pengurai. Bangkai dari konsumen puncak menjadi nutrisi untuk produsen. Oke, udah benar belum yang dijelaskan oleh kelompok 2? Ada yang mau ditanyain? Oke, silakan apa ya? Komunitas hutan. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan. 1, 2, oke, silakan. Oke, bagaimana? Ada benar belum penjelasan dari kelompok 3? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Padi sebagai produsen. Habis itu padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai predator. Tikus dimakan oleh ular. Ular adalah hewan dimakan oleh ular. Ular adalah orang mati diurai menjadi dekomposer. Oke, benar nggak rantai makanan yang dibuatnya? Oke, benar ya, kita masukkan ke kelompok 5. Pakai posisi mana? Kelompok 5. Oke, benar nggak berita yang dibuat oleh kelompok 5? Oke, benar ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, latihan komunitas apa? Komunitas laut. Iya kan? Oke, nggak apa-apa. Oke, udah benar ya. Dari kelima tadi, dari hasil kerja kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
bagus. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kalian semua. Pelajaran hari ini mengenai apa? Rantai makanan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Raisa silakan. Apa coba dulu aja. Jangan suka menangkap hewan secara berlebihan. Oke, apalagi bisa dibantu jangan menangkap hewan secara berlebihan supaya populasi tetap terjaga. Apalagi kita pelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan itu terdapat apa aja dalam rantai makanan itu? Ada apa? Ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen muda, dan komposer. Oke, sekarang nih, itulah kasih soal ya, supaya kalian lebih paham mengenai rantai makanan. Isulan kasih waktu 5 menit ya. Ya, jawab sendiri. Kalau tadi diskusi kelompok, kalau ini sudah sendiri-sendiri ya. Sudah sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis namanya. Ya, ya, sama. Ya, sama. Siapa yang berjalan? Kalau udah selesai, ya. Oke, kalau sudah selesai dan itu oke, terima kasih. Tugasnya nanti selanjutnya kita bahas sama-sama ya hasilnya. Oke, bagaimana? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, senang sekali. Bagaimana perasaannya kelompok ini? 1 menyenangkan, senang. Kelompok 2 senang. Udah. Kelompok 3 senang. Udah. Oke, kelompok 3 Oke, terima kasih. Oke.
pertanyaan di